Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Lapas Pasir Putih kelas 2A Nusa Kambangan. Kali ini kita kedatangan yang spesial sekali. Ini di hadapan saya ada Wali Pemasyarakatan. Selamat siang Pak Wali. Selamat siang Pak Eko. Gimana Pak? Kelihatannya agak-agak gelisah atau seperti apa ini Pak? Iya, ini kan masa-masa pandemi juga kebetulan tadi juga ada beberapa kegiatan. Oh, seperti itu. Iya. Oke. Nah, ini Pak. Ini di sini kita khusus membahas wali. Teman-teman sahabat patih di luar sana pasti terngiang-ngiang kalau wali itu adalah sesuatu yang beridentik dengan perwakilan atau mewakili wali. Kalau di zaman SD saya itu wali kelas, Pak. Wali kelas itu kan mewakili sebagai orang tua gitu. Nah, kali ini wali pemasyarakatan. Apa itu Pak wali pemasyarakatan itu? Betul Pak Eko. Jadi sesuai dengan Permen Kumham RI nomor .m.pk.04.10 tahun 2007 tentang wali. Jadi wali itu di setiap rutan atau lapas itu ada Pak. Itu ada, dan tugas wali sendiri itu melakukan pendampingan terhadap warga binaan dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Begitu Pak. Jadi setiap rutan dan lapas itu wali ada. Tapi untuk yang di lapas high risk itu biasanya disebutnya itu pamong seperti itu. Oh, berarti wali itu istilahnya itu apa ya? Yang mendampingi mereka ya Pak ya? Wali dan pamong itu sama gitu Pak? Betul. Jadi wali itu tadi seperti yang disampaikan di rutan, di lapas atau di lembaga pemasyarakatan lain, wali itu ada. Tapi kalau untuk pamong itu sebutan wali yang ada di lapas high risk yang khusus menangani napi teroris seperti itu. Oke. Nah, sahabat Pati. Jadi gini Pak, kita punya sebutan terbaru untuk teman-teman sahabat Pati. Apa itu sahabat Pati? Sahabat Pasir Putih ya. Jadi kita sebutnya sahabat Pati gitu Pak Wali. Ini kita punya sebutan baru sahabat Pati kita untuk mencapa teman-teman di sana, di luar sana, di Sabang sampai Merauke, sahabat Pati, sahabat Pasir Putih gitu Pak. Jadi begini Pak, kalau kita ngobrol dengan wali itu tadi, nah seperti apa sih itu wali untuk di High Risk Pasir Putih itu seperti apa Pak untuk pelayanannya memberikan untuk memberikan pelayanan kesehatan atau pelayanan pembinaan di narapidana teroris itu seperti apa Pak? Jadi wali sendiri tadi kan tugas pokoknya adalah melakukan pendampingan terhadap warga binaan yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Jadi kami sendiri wali atau pamong di lapas high risk ini itu melakukan pendampingan terhadap sahabat-sahabat kami yang di dalam. Jadi kami selaku wali atau pamong itu istilahnya itu menjadi penjembatan. Kalau mereka itu ada keluhan ataupun mereka itu ada sesuatu hal yang mau disampaikan, biasanya kami wali pamong hadir di situ. Karena sesuatu hal itu ada yang sifatnya itu pribadi, yang mungkin tidak bisa disampaikan kepada petugas lain, tapi dia atau sahabat-sahabat kita biasanya karena kita selama ini udah berkomunikasi, merasa dekat, mereka akan
lebih terbuka seperti itu, Hmm. yaitu entah mengenai keluhan medis, entah mengenai keluhan apa yang menjadi pikiran mereka, unek-unek mereka, mereka pengen sharing, ataupun ada sesuatu yang mereka ingin ketahui. Jadi seperti itu yang dilakukan rekan-rekan wali atau pamong selama ini dalam menjalani atau melayani seperti itu. Seperti yang ditekankan Bapak Kalapas, layani dan selalu layani yang terdepan. Biar jangan sampai mereka itu tidak tersalurkan aspirasinya. Mereka bingung mau disampaikan kemana. Jadi dengan adanya wali atau pamong itu sebagai penjembatan. Seperti itu, Pak. Wah, ini sangat berat sekali nih kalau saya lihat tugas seorang wali ini. Wali, ini kalau saya dengar ceritanya itu seperti orang tua yang mendapat apa ya, anak-anaknya itu dijaga dan banyak pengaduan seperti itu harus seperti itu, Pak. Tadi saya dengar Bapak menyebutkan sahabat-sahabat kami, narapidana, sahabat-sahabat kami. Berarti sudah terlihat kayak sahabat sendiri atau ada teman di dalam atau seperti apa, Pak? Yang itu. Jadi kami menyebut teman-teman kami atau sahabat-sahabat kami terhadap warga binaan itu biar kita itu secara hubungan emosionalnya lebih dekat gitu, lebih akrab gitu, seperti itu. Kalau di dalam kita nanti nyebutkan dengan maaf ini narapidana atau hal yang lain, kayaknya kesannya itu kurang dekat seperti itu. Jadi untuk hubungan secara emosionalnya itu biar lebih akrab, lebih dekat seperti itu. Karena kita mengedepankan pelayanan itu yang humanis. Seperti itu, Pak Yo. Jadi pelayanan yang humanis seperti itu. Oke, Pak Wali. Cukup ada gambaran yang sangat jelas di pandangan saya untuk wali. Nah, ini Pak Wali. Untuk respon dari warga binaannya itu seperti apa dengan adanya wali yang mengatur, yang bukan mengatur ya, kasarannya mengawasi mereka. Dengan adanya wali, bagaimana Pak respon dari warga binaan itu seperti apa? Alhamdulillah mereka merespon dengan senang, menyambut dengan senang, dengan gembira seperti itu. Karena menurut mereka ada yang mewadahi seperti itu. Ada yang mewadahi keluhan atau aspirasi atau hal-hal yang sifatnya mereka pengen menyampaikan. Kalau selama ini mereka menyampaikan ke siapa, tapi kalau ada yang mewadahi wali atau pamong hadir di situ, biasanya sahabat-sahabat kami akan meminta petugas yang di lapangan pas saat pelayanan pembagian makan atau pas saat kegiatan lain itu biasanya mereka akan menyampaikan pengen ketemu wali, ada yang perlu disampaikan seperti itu, Pak. Berarti bisa dibilang itu tempat pengaduan begitu ya Pak ya. Pengaduan mereka ada keluh kesah apa, Pak Wali saya seperti ini. Jadi tempat curhat warga binaan itu ya, begitu Pak. Bisa dibilang seperti itu juga. Juga kita sebagai penjembatan dengan keluarga mereka, dengan keluarga sahabat-sahabat kita. Ada informasi apa seperti itu atau informasi yang perlu disampaikan ke warga binaan dari keluarga mereka. Biasanya nanti juga di situ ada peran wali atau pamong di sini hadir. Terus juga ada hal yang memang sesuatu yang disampaikan seperti contohnya ada hal mengenai berita duka dari keluarga mereka yang meninggal. Biasanya nanti akan sampai ke wali atau pamong untuk menyampaikan ke warga binaan yang di dalam seperti itu, Pak.
Wah, itu sangat-sangat beruntun sekali ya Pak ya. Jadi istilahnya itu mewakili seluruh inspirasi pengaduan warga binaan itu sendiri. Nah ini Pak Wali, pasti ada mungkin keluhan atau kendala yang dijalankan, yang dialami oleh para wali. Apa sih Pak? Seperti apa sih Pak untuk kendala melakukan pelayanan itu seperti apa Pak? Ya, di setiap tugas, di setiap jadi di sini kami wali ataupun pamong itu dalam menjalankan kegiatan itu kami dalam melayani itu kami tidak cuma kalau ada keluhan warga binaan kami hadir, tapi kami sambut bola. Wah, menjemput gitu, datangi mereka gitu Pak. Betul. Jadi pas saat kegiatan-kegiatan seperti pas pembagian makan atau pas saat angin-angin, kami ikut di situ, ikut keliling, ikut melihat, ikut bisa berbincang dengan sahabat-sahabat kami di dalam, menanyakan keadaan sahabat-sahabat kami di dalam bagaimana, sehat, ada keluhan apa, seperti itu. Kami wali atau pamong itu selama ini yang kami terapkan seperti itu, Pak Yu. Jadi bukan cuma kami menunggu ada keluhan, tapi kami juga seperti jemput bola, seperti itu yang kita lakukan. Terus juga alhamdulillah hubungan antara wali pamong dengan sahabat-sahabat kami di dalam itu selama ini alhamdulillah itu berjalan dengan harmonis. Di saat kami masuk blok, bukannya kami menanyakan keadaan, tapi malah sahabat-sahabat kita itu yang menanyakan, pagi Pak, gimana kabarnya Pak, seperti itu. Jadi udah terjalin hubungan secara emosional itu udah terjalin dulu seperti itu. Jadi di saat mereka ada aspirasi atau keluhan, ya itu mereka akan terbuka sama kita. Seperti itu Pak. Jadi selama ini yang kita jalankan di Lapas Pasir Putih Nusa Kambangan ini. Oh iya Pak Wali, berarti dari hati ke hati gitu ya, pendekatannya itu. Dari menanyakan kabar, dari menanyakan kondisi bagaimana, akhirnya lah terjalin hubungan itu. Ini sesuatu yang tidak mudah ini sahabat Pati untuk mendapatkan hati seorang napi teroris yang sudah tidak katakan menganggap kita itu istilahnya musuh atau seperti apa, kan gitu ya Pak Wali. Jadi betul Pak. Jadi ini cerita ini di saat kita juga pas sharing begitu dengan warga binaan, mereka itu image-nya pas waktu mau dipindah ke Lapas Pasir Putih itu, wah nanti di Pasir Putih kita akan dipukuli, digebukin seperti itu. Sambil bercanda waktu itu kita ini. Ternyata enggak, di sini kita alhamdulillah disambut bagaimana keadaannya dalam perjalanan pemindahan itu, bagaimana ada keluhan apa enggak. Mereka sampai pas saat pemindahan sampai Pasir Putih diperiksa kesehatannya, kita tanyakan keadaannya. Jadi tidak apa yang mereka pikirkan selama ini pasti dipindah di Nusa Kambangan, di Lapas Pasir Putih Nusa Kambangan nanti akan mengalami penganiayaan. Kok ternyata enggak, ternyata salah selama ini yang ada di luar begitu pembicaraan atau yang mereka dengar, ternyata di sini alhamdulillah diperhatikan, dilayani seperti itu. Itu kemarin kita bincang-bincang dengan beberapa sahabat kita seperti yang di dalam, kita sambil ketawa-ketawa itu, enggak cuma satu, ternyata ada beberapa yang
berpikirannya seperti itu Pak Yo. Ya, ya. Iya, jadi setelah mengenal kita, setelah terjalin komunikasi hubungan ya, akhirnya ya itu tadi mereka akan terbuka sama kita, apa yang menjadi iya keluhan mereka, apa yang menjadi yang ada di undang-undang mereka itu bisa tersampaikan. Jadi tidak ditahan, kalau ditahan nanti malah jadi penyakit seperti itu. Iya, Pak Yo. iya, iya. Berarti anggapan mereka yang seperti itu terpatahkan di sini, Pak ya. Ternyata kita di sini para petugas lapas Pasir Putih memberikan pelayanan yang sangat prima kepada warga binaan itu, sahabat Patih. Yang seperti kita bahas kemarin bahwa di lapas Sekris itu serem dan menakutkan, banyak penyiksaan. Ya, itu terpatahkan lagi untuk yang kedua kalinya kita ngobrol sama Bapak Wali ya. Betul Pak, betul Pak Eko. Jadi kami juga bangga punya pimpinan, punya Bapak Kalapas yang selalu mengingatkan, yang tidak intinya mengingatkan ke kita dalam pelayanan, dalam melayani itu harus dengan ikhlas dan segera mungkin layani atau apapun yang menjadi keluhan segera ditanggapi seperti itu. Jangan berkelarut-larut seperti itu. Oh, yes, oke Pak. Oke sahabat Patih, kali ini pembicaraan yang sangat serius tapi agak-agak santai, tapi agak menarik tadi kata para wali. Ya, sudah terjawabkan oleh Pak Wali dari Lapas Pasir Putih Nusa Kambangan. Mungkin seperti itu dulu Pak Wali. Next time kita lanjut lagi perbincangan mungkin yang lebih seru lagi ya sahabat Patih ya. Cukup sekian, terima kasih Bapak Wali. Semoga Pak Wali selalu sehat, semoga teman-teman sahabat Patih di Sabang sampai Merauke sana yang melihat channel ini selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa patuhi prokes yang ada. Begitu. Terima kasih Pak Wali, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Pasir Putih pasti hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.